Di sepanjang pesisir dan lautan Indonesia, terdapat kawasan yang sangat unik, di mana terdapat 5 macam ekosistem yang sangat produktif, salah satunya ekosistem terumbu karang. Terumbu karang tersusun dari hewan, kerang, tumbuhan laut, dan biota laut lainnya yang hidup secara bersimbiosis dalam kondisi lingkungan yang sangat baik dan terbatas untuk dapat berkembang biak sebagai suatu kawasan yang disebut sebagai ekosistem terumbu karang. Apa itu terumbu karang? Secara sederhana, terumbu karang adalah suatu ekosistem yang terdiri dari hewan, tumbuhan, ikan, kerang, dan biota lainnya yang terdapat di kawasan tropis yang memerlukan intensitas cahaya matahari untuk hidup. Kondisi yang paling baik untuk pertumbuhan karang di suatu perairan adalah yang mempunyai kedalaman 15-20 meter. Bahkan, ia juga dapat hidup pada kedalaman 60-70 meter dengan perkembangan yang tidak sempurna. Terumbu karang bukanlah berdiri sendiri. Ia tumbuh dan berkembang dalam bentuk koloni yang sangat kompleks. Maka, ia dinamakan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu potensi sumber daya alam laut yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan organisme yang sangat melimpah, di mana terdapat lebih 4.000 spesies ikan dan 2.500 jenis ikan karang yang mendiami kawasan laut dunia. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat rentan dan mudah mengalami kerusakan akibat eksploitasi sumber daya lautan, labu jangkar, limbah rumah tangga, industri, pertanian, transportasi, aliran sungai, penggunaan bahan peledak dan penangkapan ikan, penambangan karang, pengambilan bunga karang, dan kekeruhan perairan akibat aktivitas daratan. Proses terbentuknya karang memerlukan waktu yang cukup panjang karena sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ia hidup dan berkembang, seperti cahaya matahari, suhu, salinitas, kejernihan, arus, substrat, dan parameter fisik dan kimia perairan. Kecepatan pertumbuhan karang tidak lebih dari 5 cm tiap tahun, sedangkan untuk tumbuh 10-25 cm memerlukan waktu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Struktur terumbu karang. Yang pertama, mulut, di mana pada sekitar mulut dikelilingi oleh tentakel yang berfungsi sebagai penangkap makanan serta sebagai alat pertahanan diri. Yang kedua, rongga tubuh, kolenteron, di mana mulut dilanjutkan dengan tenggorokan yang pendek yang langsung menghubungkan dengan rongga perut. Di dalam rongga perut terdapat semacam usus yang disebut dengan mesenteri filamen yang berfungsi sebagai saluran pencerna gastrovaskular. Yang ketiga, dinding dari polip karang di mana terdiri dari 3 lapisan, yaitu ektoderma, endoderma, gastrodermis, dan mesoglea. Fungsi terumbu karang. Terumbu karang memiliki fungsi sebagai tempat perkembangbiakan ikan, perlindungan dan mencari makan bagi ikan, kerang, udang, dan biota lainnya. Selain itu, karang juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan gempuran ombak, menstabilkan keliling pulau-pulau dan garis pantai dari gigisan ombak yang sangat kuat. Terumbu karang juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata bahari dan tempat menangkap ikan bagi para nelayan. Terumbu karang juga dapat dieksploitasi untuk bahan bangunan, cendera mata, bahan obat-obatan, bahan kosmetik, dan hiasan akuarium. Jenis-jenis terumbu karang. Hewan karang dapat dibedakan menurut bentuk leaf form. Ada yang dikenal dengan karang bercabang atau branching, meja atau tabulet, bunga atau daun atau follis, kerak atau encrusting, bulat padat atau massive, gundukan, submassive, dan cendawan atau jamur atau mushroom. Selain itu, karang juga dapat dibagi berdasarkan struktur atau jarak dengan daratan.
Ini berdasarkan teori Darwin pada tahun 1842, di mana ia membagi karang yang ada di permukaan bumi dengan 3 jenis, yaitu yang pertama, terumbu karang tepi atau fringing reefs, yang kedua, terumbu karang penghalang atau berry reefs, yang ketiga, terumbu karang cincin atau atoll. Kondisi terumbu karang. Kondisi ekosistem terumbu karang saat ini sangat buruk sekali. Pada beberapa laporan yang hanya Pulau Pi yang memiliki kondisi yang sangat baik. Sedangkan untuk kabupaten yang lain juga mengalami kondisi yang sama, yaitu kategori buruk di mana kondisi karangnya rusak berat. Dapat kita lihat pada tabel 1 dan 2 mengenai kondisi umum terumbu karang di beberapa kawasan Sumatera Barat. Kerusakan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan aktivitas manusia. Faktor alam yang dapat menyebabkan kematian seperti gempa, tsunami, pemanasan global, blooming, organisme laut tertentu pada predator karang dan reptil. Sedangkan aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kematian karang antara lain. Yang pertama, pencemaran. Pencemaran dapat berasal dari daratan maupun dari laut. Dari darat seperti sampah rumah tangga, limbah pabrik, hotel, tambang dan pertanian. Limbah tersebut mengalir ke sungai dan akhirnya bermuara ke laut, yang akhirnya mencemari laut dan menyebabkan kematian terumbu karang. Sedangkan pencemaran yang berasal dari kapal, yaitu sampah yang berasal dari kapal-kapal penumpang, pesiar, perikanan, minyak, dan kapal orang. Tumpahan minyak dan oli dari kapal-kapal tersebut juga dapat mencemari laut yang mematikan bagi terumbu karang. Yang kedua, racun. Racun dari akar-akar tanaman dan zat kimia, potasium atau sianida, digunakan untuk menangkap ikan hias karang. Hal ini disebabkan karena ikan hias yang laku di pasaran hanya ikan hias yang tidak cacat, sehingga cara yang dianggap mudah sampai saat ini dengan menggunakan racun. Di samping racun tidak menyebabkan ikan mati dan dapat digunakan untuk membius ikan-ikan yang berada di sela-sela karang yang tidak mungkin ditangkap dengan menggunakan jaring atau pancing. Akan tetapi, walaupun racun yang digunakan tidak menyebabkan ikan mati, tetapi racun tersebut dapat membunuh terumbu karang, sehingga penggunaan racun untuk menangkap ikan termasuk perbuatan yang merusak terumbu karang. Yang ketiga, bom. Penggunaan bom atau peledak untuk menangkap ikan juga melanggar hukum. Cara-cara seperti ini digunakan orang-orang yang serakah, ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat. Akibatnya, banyak organisme yang akan mati. Tidak hanya ikan, terumbu karang juga akan hancur karena ledakan. Yang keempat, peristiwa bahari. Pariwisata bahari seperti menyelam, memancing, berlayar, jet ski, dan lain sebagainya dapat menjadikan penyebab kerusakan terumbu karang jika tidak dilaksanakan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan. Para penyelam pemula yang baru dapat menyelam sehingga kemampuan menyelamnya kurang baik, dapat menginjak dan mematahkan terumbu karang jika ia langsung menyelam pada tempat yang ada terumbu karang.